Jadi kita sempat hidup gak ada listrik 2 tahun. Boleh tahu gak sih nominalnya berapa yang akhirnya dipinjemin yang buat awal-awal ini? Sekitar 1 M gak ada? Iya hampir. Nggak nyentuh tapi mungkin sekitar 900-800an. Oh waktu SMP, waktu SMA itu maksudnya? Terus bayar baliknya kayak gimana? Oke, hari ini gue kedatangan, panggil apa ya? Sis Devi. Devi Anastasia. Dia ini lulusan alumni dari MasterChef. Yeah. Dan gue kebetulan kemarin baru kena FYP-nya dia. Terus waktu gue lihat, gue ngegali lebih dalam, waduh, gue bilang ini orang kehidupannya sangat-sangat menginspirasi lah. Kayak buat gue sih sangat-sangat menginspirasi. Mungkin sedikit recap kalau misalnya teman-teman belum tahu. Jadi ceritanya itu Devi ini kehilangan orang tua sejak kecil ya. Udah dari kecil. Habis itu juga sebelum dia kerja di pekerjaan pertamanya udah ada utang, boleh sebut gak sih nominal? Boleh. Ya. Banyak lah pokoknya. Jujur gue tuh sampai agak lupa gitu loh, kayak berapa di tahun berapa, tapi berujung sangat banyak. Sekitar 1 M kan ya? Iya hampir. Nggak nyentuh tapi mungkin sekitar 900-800an. 800-900an. Itu sebelum lulus ya? Sebelum lulus. Jadi kalau misalnya orang-orang tuh biasanya ceritanya zero to hero, kalau misalnya ini negative to hero. Negative to hero. Banyak tuh yang komen kayak gitu, terus gue merasa harus bangga apa harus malu ya? Atau harus gimana? Menginspirasi gitu kan? Lah, bangga lah. Kalau misalnya sekarang udah jadi hero-nya itu udah bangga lah. Makanya gue pengen banget, dan gue undang Devi ke sini supaya dia bisa sharing gimana sih caranya dia bisa merubah garis hidup gitu. Soalnya kalau misalnya, mungkin ya kalau misalnya lihat seorang Devi yang umur sekian, misalnya nggak ada orang tua, lalu abis utangnya gede bahkan sebelum lulus. Maksudnya kalau misalnya orang normal kan bahkan ngelihatnya tuh, wah nih orang nggak ada masa depan gitu. Bener. Sering juga sih dulu gue dibilangin kayak gitu. Lu dibilang kayak gitu? Iya sering. Nah makanya boleh sharing dulu nggak? Lu perjalanan awalnya kayak gimana? Kayak kok bisa lu sampai kehilangan orang tua tuh perjalanannya kayak gimana? Sebenarnya orang tua gue memang kebetulan meninggal di usia muda ya. Jadi nyokap gue duluan, and then waktu gue umur 17 tuh baru bokap. Kayak gitu, dan meninggalnya lumayan tragis. Ini gue juga sudah cerita ya di podcast sebelumnya gitu, di podcast tempat lain kayak gitu. Dan sebenarnya itu terjadinya secepat kilat. Jadi waktu gue kehilangan nyokap gue ketika gue kecil itu nggak begitu berasa ya. Waktu kehilangan bokap gue itu yang baru lumayan, oh ternyata tuh susah juga hidup tuh, maksudnya nggak ada orang tua dan kebingungan banget kayak gitu. Apalagi waktu ketika nyokap gue meninggal tuh bokap gue juga nggak in function lah kayak gitu. Iya. Ya mungkin gara-gara lu umur 6 kali ya, jadi belum terlalu ngerti juga. Belum terlalu ngerti. Sedangkan waktu umur 17 ya. Jadi lebih ngerti kan? Lebih ngerti lebih gitu. Paham gitu. Oh ini tuh benar-benar terjadi gitu selama ini gitu. Iya. Terus lu ngerasain gak sih waktu lu masih kecil gitu ya? Kan pasti waktu umur 6, umur 7, umur 8 gitu kan. Lu tahu dong orang-orang sekitar lu. Kalau misalnya sekolah, kan kadang-kadang kayak misalnya gue nih, anak gue sekarang umur 6 misalnya. Kan kita ada namanya parents teacher meeting lah, atau kan disuruh-suruh datang gitu ya. Iya, atau lagi ada lagi ada joget apa gitu akhir tahun. Kan lu compare gak sih saat itu dulu? Compare sih, sorry. Jadi memang gue tuh diasuh sama kayak tante, ada keluarga. Jadi kadang mereka memang datang untuk wakilin. Tapi karena waktu itu tuh gue cuman dititipin, jadi gue bukan prioritas mereka lah gitu ya, of course. Sering banget juga acara-acara yang mereka tuh nggak datang. Tapi di sekeliling gue dan guru-guru di sekolah waktu itu tuh kayak silent gitu loh. Kayak mereka tahu, mereka juga gak harus ngomong gimana. Tapi kayak oh ya udah ini memang anak beda dari yang lain. Tapi kayak temen-temen tuh, apalagi anak-anak 8 tahun ya, kayak nanya gitu, kayak kemana. Gue selalu, waktu kecil gue bohong, gue bilang meninggal kecelakaan gitu. Biar kayak case close kan, kalau meninggal kecelakaan kan udah tuh jarang yang nanya kayak kecelakaan di mana, di gang mana, atau di tol mana gitu kan. Jadi gue selalu waktu kecil tuh bohong, iya udah kecelakaan, terus mereka yang kayak, oh udah gak ada, udah gitu. Oh, terus emang saat itu tuh kan kejadiannya itu sampai heboh masuk ke berita atau enggak? Masuk. Seinget gue itu masuk ke berita dan beberapa tayangan di TV waktu itu juga ada. Sampai ada muka kayak bokap gue gitu. Dan di berita tuh ada masuk beberapa kali. Sekarang sih gue cari udah tinggal kayak sangat sedikit. Udah gak ada lagi, tapi waktu pada zaman itu ada. Dan itu tuh masuk koran juga, koran-koran harian yang dulu kita terima tiap hari datang pakai kurir itulah. Iya, soal zaman-zaman itu mungkin yang namanya website ini tuh belum digital, belum sampai kayak gimana. Orang masih pakai koran gitu-gitu ya. Tapi orang di sekeliling itu tuh actually pada tahu what happened-nya itu tuh menurut lu kebanyakan atau itu minoritas justru yang tahu? Menurut gua kalau satu komplek dan keluarga gitu benar-benar tahu, apalagi satu sekolah ya. Tapi yang di luar
itu selentingan menurut gue juga akhirnya mereka tahu sih. Dan kebetulan bokap nyokap gue tuh aktif banget di gereja, dan gerejanya itu lumayan gereja besar lah waktu itu di tempat gue tinggal. Jadi jemaat gereja kan banyak banget ya, jadi pasti nyebar. Dan menurut gue sebenarnya mereka tahu tapi mereka diem-diem, gak enak juga sama kita gitu. Iya. Terus lo akhirnya pindah gak sih? Gue akhirnya pindah. Lo kan waktu kecil lahirnya di mana? Gue lahir di Jakarta, tinggal di Jakarta Barat, daerah Citra Garden. Terus udah kayak gitu pindah. Gue sempet waktu kejadian itu akhirnya gue diambil sama sepupunya bokap gue tinggal di daerah Sunter. Waktu kejadian banjir tuh yang 2000 berapa itu ya. Pokoknya gue dipindahin ke Sunter sampai kelas 6 SD. Terus gue SMP gue pindah ke Banjarmasin, ke Kalimantan. Ikut kakek gue. Oh, lu jadi lebih gedenya itu lebih sama lu punya kakek berarti ya? Iya, di Banjarmasin. Oh, kalau misalnya waktu lu sama kakek lu, ayah lu gak ikut berarti? Bokap gue, jadi waktu gue pindah itu bokap gue posisinya masih dalam penjara. Oh. Nah nanti gue lupa ya sekitar 2 SMP atau SMP 1 udah mau akhir tuh bokap gue juga akhirnya merasa udah gak ada kehidupan kan di Jakarta. Akhirnya dia juga pindah ke Banjarmasin gitu. Oke, lu saat itu tuh lu ada sebuah kemarahan gak sih sama bokap lu gitu? Dari dulu waktu lu masih kecil ya? Kalau kemarahan waktu itu nggak ada, karena jadi memang udah sidang beberapa kali dan akhirnya diputuskan kan tidak sengaja. Dan gue ngeliat bokap gue tuh jadi orang yang berantakan banget, ya benar-benar setengah hidup. Maksudnya kasihan lah kelihatannya. Jadi gue tuh menghasihani dia sih, lebih ke arah kasihan banget nih orang ya kayak gitu. Dan maksudnya gue percaya kayak istrinya kebetulan meninggal di tangan dia sendiri, pasti orang sejahat apapun pun akan bertanya-tanya ya. Dan yang gue tahu maksudnya bokap gue ke nyokap gue tuh sebenarnya sayang lah kayak gitu. Jadi terlihatnya dia udah kasihan. Jadi gue instead of marah gue lebih aduh kasihan banget ya nih orang gitu. Jadi kayak greget gitu. Iya. Jadi apakah bisa dibilang bahwa boleh tahu gak sih kayak backgroundnya almarhum itu apa? Apakah pengusaha kah atau apa gitu? Kebetulan bokap gue ini lagi tren ya pewaris mentok gitu. Jadi kayak yang gue denger dari cerita teman-teman itu dan keluarga-keluarga gue ya, dia kuliah di tempat yang bagus, terus udah kayak gitu pekerjaan pertamanya pun udah dapat langsung dari kakek gue. Dia nggak pernah seeking for job yang kayak kerja 9 to 5 itu nggak pernah. Dan kebetulan bokap gue dulu sama kakek gue itu usahanya tuh spare part komputeran IC di Roxy dulu pada zamannya. Dan itu tuh kalau kata keluarga gue ya itu hampir satu blok itu punya dia semua kayak gitu. Jadi spare part dinamo, terus yang kecil-kecil dulu kan komputer banyak isiannya kan, itu usahanya itu. Kalau misalnya dari sisi ibu, pengusaha juga atau? Oke, kalau dari nyokap gue sih sebenarnya wanita biasa sepertinya. Terus udah gitu bokap gue mungkin modalin bikin butik kecil-kecilan gitu lah dulu zamannya impor baju dari China. Gitu. Berarti bisa dibilang waktu lu lahir tuh lu sebenarnya pewaris juga sebenarnya. Sebenarnya sedikit. Pewaris Technically. sedikit ya, technically sebenarnya pewaris. Dan gue juga ada ceritakan waktu kita sempat ngobrol sebentar, waktu gue hidup, waktu sampai ada nyokap gue itu gue hidup tuh enak sekali di memori gue. Gue juga nggak sadar itu enak sampai gue ngobrol sama teman-teman gue. Oh ya, gue tuh dulu pernah makan. Mereka kan ngomongin ini Yupi, lu tau Gami kan Yupi. Terus gue nggak tahu itu Yupi karena gue biasa makannya tuh yang di Plaza Senayan yang panjang, Coca-Cola yang very expensive gitu. Terus gue kayak, oh iya gue gak makan Yupi. Gue taunya yang Yupi yang impor gitu. Terus mereka baru yang kayak, oh iya. Terus gue pizza udah dari, kayak every time gue pizza. Terus kayak temen-temen gue, oh gue pizza tuh baru kayak SD kelas berapa. Oh gue baru tahu ternyata tuh dulu gue oke juga kayak gitu. Iya. Ya, justru buat kebanyakan orang ya kan banyak orang yang zero to hero kan. Tapi kalau misalnya udah dimulainya itu waktu lahir tuh di sini disuruh turun dulu itu buat kebanyakan orang susah recover kan. Bener-bener lebih susah sih. Gue juga baru sadar itu susah. Lu sadarnya kira-kira kapan? Maksudnya lu sadar bahwa lu tuh ada perbedaan dari segi kualitas hidup itu kerasanya kapan? Ketika gue pertama kali dipindahin. Jadi waktu ketika nyokap gue meninggal itu gue tuh kayak dilempar kayak siapa yang mau ngambil ini anak kayak gitu kan. Gue lihat kok gue cuman makan nasi nuggetnya dikasih 2 biji doang kayak gitu ya. Sedangkan dulu kalau goreng nugget itu satu plastik dibuka itu buat makan kita doang berdua sama koko gue, dan mau pakai nasi mau enggak bebas. Terus kayak setelahnya itu minumnya jus bukan air putih gitu ya. Gue kayak kenapa gue makannya nggak ada gizinya. Tapi waktu itu gue pikir oh namanya tinggal di rumah orang ya kan terserah orangnya mau kasih apa kayak gitu. Dan itu gue sempet di posisi denial sampai gue cukup gede sih, sampai SMP SMA gue masih merasa gue tuh beda dari yang lain sebenarnya. Beda maksudnya dari segi apa? Dari segi harusnya gue actually bisa afford. Iya, gue actually bisa afford itu seharusnya. Itu sih sebenarnya yang membuat gue juga
nantilah itu akan kita bicarakan kenapa gue bisa ke Jerman dan lain-lain itu nanti akan kita bahas. Menarik. Oke. Terus kondisi kayak gimana? Kayak boleh cerita nggak sih kayak perubahannya kayak gimana? Emang setelah berarti kan setelah ibu sudah tidak ada, lu akhirnya kan lu kan umur 6 berarti kan saat itu kan. Nah lu umur 6 tapi lu masih stay di Jakarta. Masih tapi habis itu lu pindah ya, ke Sunter tadi kayak gitu. Sunter. Berarti lu nebeng di rumahnya. Nebeng di rumah tante. Rumah tante. Oke. Terus tante ini juga punya anak juga pasti. Punya kan? anak tapi udah gede-gede. Waktu itu gede-gede. udah jauh. Jadi kayak gue kayak dianggap apa ya, anak cewek paling kecil lah di rumah itu. Ini di gitu. sisi siapa? Sisi bokap. Sisi bokap. Oh. Apakah saat itu yang lainnya itu pada gimana perasaan mereka, marahkah terhadap bokap kah, atau mereka bisa mulai mengerti, mereka welcoming atau kayak gimana gitu? Oke, kalau keluarga nyokap udah pasti marah ya. Marah itu kita gak usah tanya lah. Tapi keluarga bokap gue tuh gue mendapati satu pengertian kayak mereka tuh ya emang begitu anaknya. Anak dimanja sih, jadi kalau bikin masalah tuh ya kita udah sama-sama tau lah kayak gitu. Jadi itu yang gue dapet di memori gue, bokap gue ketika berbuat salah ini, iya orang kaget, tapi kaget gak ya gitu loh. Karena ternyata track recordnya juga sudah sering troublemaker gitu loh, kayak berantem, terus apa namanya mungkin kedengeran lah, dan bokap gue tuh orang yang lumayan arogan dan sombong dan itu terkenal banget di keluarga. Jadi ketika kejadian itu pun makanya sedikit sekali yang mau membantu karena lu sombong kayak gitu. Oh, terus kenapa akhirnya dia kan nggak mau membantu bokap lu maksudnya kan, tapi kan mau ngebantuin lu tapi ya. Oke. Tapi lu punya siblings tadi lu bilang ya? Gue punya siblings, ada koko satu, ada dede satu. Berarti bertiga. Berarti tiga-tiganya ngikut lah. Enggak, jadi ketika kejadian itu gue tuh masih di Jakarta, tapi adik sama koko gue tuh udah pindah duluan ke Banjarmasin. Oh, kenapa lu dong yang Karena Jakarta? posisinya waktu itu gue, koko gue udah mau pindah aja kayak gitu. Gue nggak ngerti kenapa adik gue tuh masih kecil banget, jadi eventually mesti ada orang yang benar-benar taruh perhatian untuk ngurus dia. Dan waktu itu gue baru masuk kelas 1, kayak nanggung lah, dan gue waktu itu yang dibilangin sama keluarga, ya udah deh lu yang stay untuk tengokin papa ke penjara dan datang bolak-balik gitu. Kasian kalau nggak ada anaknya sama sekali, nanti nggak ada yang nengokin gitu. Iya. Nah, lu tuh aware apa yang actually terjadi itu tuh kira-kira waktu umur berapa tuh? Sebenarnya dari awal aware sih, oh ini dari awal? Iya, sebenarnya ini nyokap gue terbunuh gitu ya, maksudnya tidak sengaja terbunuh. Gue tahu, tapi gue tuh nggak ngerti kayak karena apa, terus kenapa, di mana, kayak gue tuh nggak ngerti karena kita ditutup-tutupin. Jadi gue tahu itu sadar ketika di rumah duka, gue udah tahu kayak the whole situation. Oh, lu udah tahu langsung. Bener, tapi gue tuh terlalu kecil untuk mengingat rasanya. Bahkan untuk sekarang aja ya gue tuh, oh iya di saat itu gue sedih, gue nangis karena kayak nyokap gue dikubur kayak gitu. Tapi gue nggak tahu apa yang benar-benar kayak apa yang akan terjadi di kehidupan gue selanjutnya gitu sih. Lebih kayak ya udah at that moment ya gue pasti sedih gitu. Oh dari awal langsung tahu. Dari awal tahu. Tapi mungkin belum paham tentang konsep itu kali ya, namanya umur 6 kan. Nggak ngerti tentang konsep kejahatan akan dihukum gimana, terus duanya tuh harus ternyata nggak ada keluarga yang mau dan segala macam. Itu yang akhirnya jadi kompleks. Iya. Terus growing up kayak gimana? Kayak growing up abis itu oke, lu sekarang udah tinggalnya di tempatnya om sama tante gitu kan. Abis itu lu waktu sekolah juga bisa dibilang jadinya ya kan, kalau misalnya lagi ada event segala macam ya namanya om tante pasti berbeda lah. Mereka juga punya kesibukan sendiri, punya anak sendiri juga gitu kan. Lu pernah ngerasain ngiri atau apa gitu gak sih waktu ngiri kecil? Ngiri sedih banget lagi ya ngiri dan sedih banget. Dan yang paling berasa itu kalau ambil rapot, dulu tuh gue nggak ngerti ya, guru-guru ini udah tahu gue gak ada orang tuanya, rapotnya nggak mau dikeluarin kalau nggak ada yang nggak mau ngambil. Jadi gue mesti nunggu dulu dong siapa yang kayak mau ngambil kayak gitu. Tapi gue juga ngerti sih, maksudnya guru-guru punya kebijakan lah, kayak harus ada yang bertanggung jawab dengan anak ini. Jadi gue biasa kalau ambil rapot itu telat. Kalau misalnya contoh ambil rapot di hari Jumat, terus om tante gue lagi nggak bisa, berarti gue Seninnya tunggu bisa kayak gitu. Jadi lebih kayak begitulah. Dan gue lumayan iri sih. Tapi waktu itu untungnya kayak berkumpulnya di anak-anak SD ya, bukan di anak SMA. Coba bayangin gak sih kalau anak SMA pasti mereka akan lebih kritis, lebih bertanya. Tapi kalau anak-anak SD ya kita sama-sama bodoh-bodoh lah gitu, nggak ngerti kenapa gitu kan, apa yang terjadi, jadi mereka juga nggak tahu. Iya. Tapi secara financial berarti udah covered sama tante sama om gitu. Om tante untuk kebutuhan biaya sehari-hari semuanya di cover. Udah kayak gitu kalau sekolah yang gue inget gue dikasih beasiswa full. Karena dulu itu sekolah ini juga di bawah naungan yayasan. Kebetulan bokap nyokap gue aktif, jadi kayak ya udahlah anak ini lulusin aja, kayak sekolahnya dapet gitu. Mereka aware tentang situasinya juga lah. Tahu, ya. Jadi mereka ngasih beasiswa juga buat itu gitu. Tapi kalau misalnya lu ngeliat ke belakang ya, kayak kira-kira
Kan tadi lu sempat mention mengenai ini kan, misalnya kayak ya satu keluarga juga udah tahu bahwa bokap lu itu mungkin dimanjakan. Gitu Dimanja, kan. betul. Nah, apakah menurut lu itu titik cost-nya? Gara-gara apa? Apakah soalnya kan gue pengen kasih advice ke teman-teman, kan banyak juga yang udah punya usaha segala macam kan. Kayak gimana caranya supaya mereka tuh jangan sampai di situasi dimana anaknya tuh terlalu dimanja gitu. Lu punya ini gak sih kayak advice atau contoh-contoh yang supaya mereka jangan sampai lakukan gitu? Mungkin di bokap gue ya, sebenarnya gue juga bukan orang yang paling kenal bokap gue, tapi ketika gue lihat kejadian itu terjadi, itu baru benar-benar kelihatan dia sebagai manusia yang tidak dilindungi kan sebenarnya kan. Gue berpikir ketika akhirnya kan keputusan bersalahnya bokap gue tidak sengaja membunuh nyokap gue. Itu keputusannya keluar waktu Sidang, setelah beberapa kali sidang. Itu berapa lama setelah kejadian? Kayaknya gue baru tahu itu 1,5 tahun setelah kejadian deh kan. 1,5 tahun. Lama ya mungkin putusannya kan. Itu pertama. Udah kayak gitu gue berpikir gitu ya. Gue sempat bertukar pikiran lah dengan teman-teman gue. Jadi kita jadikan ini bahasan komsel dan lain-lain. Umur 8? Bukan, maksudnya udah gede. Sekarang ini. Kira-kira apa ya yang terjadi? Kan bokap gue gak sengaja nih. Apa yang terjadi kalau dia gentle dan dia bawa nyokap gue ke UGD atau dia menyerahkan diri, maksudnya sebagai laki-laki yang udah dewasa, dia kan punya anak nih 3, jadi hidup dia tuh seharusnya bukan dia lagi kan. Tapi ternyata bokap gue tidak punya keberanian untuk itu, malah waktu itu posisinya nyokap gue dimasukin ke dalam ranjang dan akhirnya ketahuannya tuh lama banget setelah kematiannya. Jadi bokap gue ternyata tuh bukan bokap yang gentle kayak gitu dan bukan orang tua yang mikirin anak-anaknya juga, dan ternyata tuh sepanjang hidupnya karena dia apapun dikasih sama kakek gue, di cover, bahkan ketika pelariannya pun masih ditransferin uang, bahkan ketika di dalam penjara pun gue tahu masih dikirimin. Jadi gue sampai pernah ngunjungin dia ke penjara, semua pada makan nasi yang dikasih, bokap gue makan lobster di meja panjang bakso itu. Jadi gue ngerti gak sih, bahkan sampai di penjara aja kakek gue tuh masih yang, dia anak satu-satunya soalnya, bokap gue tunggal. Jadi masih apapun dikasih, dan gue percaya banget kayak di dalam penjara pun pasti hidupnya juga berkecukupan ya kira-kira kayak gitu. Bahkan ketika dia keluar pun ternyata gak memulai pekerjaannya, tetap disuruh lanjutin toko yang ada di Banjarmasin lagi. Jadi gue ngelihat ini semua tuh kakek gue sih yang luar biasa banget. Tapi menjadikan bokap gue kurang bertanggung jawab akan atas apa yang diperbuat lah. Sebenarnya intentionnya baik, intentionnya untuk memprovide sayang anak gitu bener. kan. Tapi cuma ada implikasinya. Bener. Dan gue tuh gak nyangka yang dimanja dari kecil itu, kalau lu tanya ya, kalau teman-teman yang tahu dimanja segala macam anaknya, bahkan sampai ke hubungan pernikahan pun dia tidak bertanggung jawab rupanya nih gitu. Maksudnya gara-gara case ini atau ada contoh lain maksudnya? Iya, contoh lain ketika gue akhirnya grow up, udah mulai ngerti kan, udah SMA, bokap gue gak provide uang jajan, gak pernah kita ditanya makan mesti dari mana, listrik juga abis dia gak bayar. Jadi segitu absurdnya, walaupun Indian gue tahu ya akhirnya ketika gue udah gede itu, bokap gue tuh bukan lagi tidak bertanggung jawab, tapi udah sakit mungkin menurut gue di kepalanya juga. Kayak setelah gue pikir-pikir, maksudnya apalagi setelah kita aware gitu ya tentang mental health, kayaknya pada saat itu bokap gue gak waras juga sih, harusnya udah kayak gitu. Karena gak ada lah ya orang waras yang harusnya membiarkan anak-anaknya gak makan dan listrik gak dibayar gitu. Iya. Oh, ini maksudnya listrik gak dibayar, ini maksudnya waktu lu tinggal di mana nih? Di Banjarmasin. Oh, waktu bokap lu berarti keluar dari penjara, dia tinggal di Banjarmasin bareng sama anak-anaknya. Bener. Oh, sendirian? Bokap lu sendirian sama 3 anak gitu? Waktu itu kita ada satu momen masih tinggal sama kakek gue. Akhirnya kakek gue meninggal sakit. Dan gue akhirnya harus tinggal sama bokap gue. Bokap gue ada cewek lah, mama tiri gitu. Kebetulan tidak menikah juga, jadi cuman kumpul bersama gitu. Terus udah kayak gitu, si cewek ini pergi, akhirnya ninggalin dia juga. Terus dia jadi kayak makin absurd dan makin berantakan. Disitulah dia tidak provide untuk apapun, bahkan listrik. Jadi kita sempat hidup gak ada listrik 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. Dan ini gue sering banget ceritain, dan ini cerita yang menurut gue tidak akan pernah mungkin gue lupakan. 2 tahun. Itu tuh susah banget. Gak ada listrik 2 tahun. Terus lu, apa namanya, lampu segala macam? Gak ada. Pakai lilin aja gitu? Iya, lilin. Awalnya pakai lilin, lama-lama terbiasa. Lu tau gak sih kalau di gelap ya, mata kita dari gak bisa lihat, sampai kalau terbiasa dengan emang cahaya gitu, lama-lama kayak mata kita biasa. Percaya gak? Jadi lampunya lampu dari penerangan PJU gitu? Ini aja. Penerangan jalan umum iya, gitu? jalan umum aja. Terus kalau misalnya saat itu udah punya handphone gak sih? Saat itu ada. Ya? Terus ngecasnya gimana? Di gereja atau nggak di sekolah? Di gereja. Jadi gereja gue itu dekat sama sekolah. Kebetulan memang satu keluarga gue dulu aktif di gereja. Jadi setiap kali gue di sekolah gue ngecas. Terus pulang kalau mau belajar gue ke gereja sekalian minta makan. Terus gue baru pulang rumah malam buat tidur. Mereka bingung gak sih? Kenapa lu cas setiap hari di sekolah gitu?
Awalnya atau di gereja gitu? Awalnya gue masih bohong sih. Awalnya gue masih bohong untuk kayak iya rumah gue suka ngejeglek lah gitu-gitu. Tapi lama-lama kayak dianterin 1-2 kali sama orang gitu ya. Dan teman-teman deket akhirnya gue memilih untuk ya iya bokap gue gak bayar listrik gitu. Tapi kalau misalnya selama 2 tahun mereka bingung juga kan? Bingung, terus mereka kayak nanya emang gak ada cara lain? Terus gue juga bingung kayak cara apa ya gitu kan. Bingung juga. Jadi gue cuman ya udah menghidupi dengan gitu aja. Jadi gue lebih banyak di luar. Berarti bisa dibilang rumah lu juga, ya kan kalau misalnya sekarang kan banyak orang ngelihat apa ya kayak elektronik itu kan sebuah hal yang udah standar rumah gitu. Standar banget. Misal kalau misalnya kita ngomongin kulkas, vakum. Gak ada, gak nyala semua. Gak nyala semua. Kulkas udah pasti gak nyala, vakum ya udah pasti gak pakai gitu ya. Wifi pun gak ada. Iya. Jadi ya udah TV gak nonton gitu. Lu ini gak sih ada foto rumahnya yang gue boleh share gak sih ke ada teman-teman? nanti masuk sini ya. Nah. Ini rumah yang di Banjarmasin ini. Rumah yang di Banjarmasin. Itu kira-kira berarti dari segi inilah kayak yang tadi lu bilang terkait sama mental health-nya gitu ya. Mungkin dia ada terbebani dengan apa yang terjadi di masa lalu di masa lalu gitu. Abis itu nggak berhasil cope dengan itu gitu kira-kira ya. Jadi kayak dia udah itu berantakan banget dan gue waktu itu oh nih orang kayaknya udah gila deh atau nih orang kayaknya emang gak sayang kita. Tapi setelah gue lebih dewasa gue tahu lebih dalam oh ternyata pun dia tidak bisa berpikir jernih. Jadi bukan cuma tidak sesimpel tidak sayang, tidak sesimpel tidak bertanggung jawab. Tapi memang udah stres, gak punya kemampuan untuk bekerja dan lain-lain. Jadi itu udah kompleks banget ternyata. Gue pengen tanya mengenai lu punya ini deh self confidence ya. Maksudnya kalau misalnya sekarang lihat Devi ya dia kan luar biasa ceria, senyum kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya gue mikir ya sebagai anak abis itu udah kehilangan ibu dari kecil, abis itu rumahnya nggak ada listrik, hal yang basic lah gitu. Iya basic. Dimana ya lu pasti compare lah kiri kanan gitu kan. Lu punya self confidence tuh kayak gimana sih? Saat itu kan apakah orang tuh kayak ngetawain lu lah apalah itu kayak gimana? Kebetulan puji Tuhannya gue emang anak yang percaya diri dan kayak gini. Jadi dari dulu gue tuh orangnya kayak gini, bubbly dan ceria. Bedanya yang dulu sama sekarang, dulu itu sebagai coping. Jadi kayak gue mengcover itu sebagai keterbalikan dari kelemahan gue. Contohnya kayak apa namanya, oh iya rumah lu kok gak ada listrik? Ah ya biasa lah, itu bokap gue gak bayar gini-gini. Padahal tuh sebenarnya gue sedih. Bedanya kalau sekarang ya gue pure, gue begini gitu. Emang hidup tuh mesti begini kayak gitu. Tapi dulu cuman karena gue tahu tidak ada pilihan lain selain untuk menjadi kuat. Dan gue waktu itu masih punya adik. Dan gue memang kayak ditanam dengan background gue dulu pernah merasakan sesuatu yang enak. Jadinya gue jadi punya target, oh gue mesti dapetin lagi. Yang dulu yang pernah gue rasain, udah kayak gitu gue juga kebetulan ada di lingkungan yang baik ya. Terutama waktu gue di Banjarmasin ada di gereja, ada ketemu teman-teman yang baik. Jadinya gue merasa ya pikirannya simple sih. Kalau ada orang yang hidupnya lebih baik, berarti seharusnya kan gue juga gak di sini tempatnya. Berarti at least gue gak mesti jadi gimana banget, tapi gue jadi manusia normal deh kayak gitu. Lu positive thinking banget ya. Maksudnya kayak banyak orang yang bakal depressed deh dengan situasi kayak gitu ya. Menurut gue juga setelah gue pikir-pikir dari mana ya, tapi menurut gue itu God grace sih. Gue percaya itu bukan kekuatan gue lah. Itu my spiritual journey dan itu berkat gitu. Bisa untuk seperti itu karena itu sesuatu yang tidak kita usahakan kan sebenarnya gitu. Iya, cuman menarik sih. Soalnya kan teman-teman yang ya zaman dulu lah ya kan mainnya PlayStation lah. Oh gue sudah main PlayStation waktu gue umur 5 tahun itu PS1 pertama kali keluar langsung ada di rumah. Main itu Harvest Moon, apa Yu-Gi-Oh semua itu ada semua gue. Jadi terus begitu biasanya kan orang di take away lebih kerasa lagi. Lebih kerasa lagi, benar-benar. Diambil lebih kerasa lagi. Apalagi lu lihat teman-teman lu kiri kanan banyak yang punya lah. Benar. Segala macam. Menarik. Terus habis itu kayak gimana? Berarti lu di Banjarmasin sampai lulus SMA? Sampai lulus SMA. Oh, setelah itu? Ke Jerman. Satu ke Jerman. Kok bisa sampai ke Jerman? Nah jadi ini juga ceritanya lumayan panjang. Gue bercita-cita sekali, gue pengen sekolah yang bagus dan gue pengen kayak pergi waktu itu, gue pengen pergi ke tempat dimana gue bisa berbahasa Inggris, terus majulah kayak gitu. Waktu itu kan di zaman itu ya pilihan sampai sekarang lah ya, ke luar negeri itu masih jadi sesuatu yang membanggakan kayak gitu. Waktu itu bokap gue sakit, udah lumayan kritis, gue punya sebenarnya dia kakek tapi umurnya muda, jadi gue panggilnya om. Adik kakek gue yang paling kecil dia itu nikah sama orang Jerman, terus dia waktu itu nanya ke gue gimana keadaan papa, sebenarnya tujuannya untuk nanya kayak gitu. Terus gue bilang wah ini mah udah gak ada harapan dan lain-lain. Ini waktu SMA nih berarti kira-kira. Terus dia tanya, terus lu mau gimana hidupnya, maksudnya what's your plan gitu. Terus gue bilang gue gak tahu karena bokap gue ketika gue tanya mau gue mesti ngapain ya, dia juga
nggak bisa menjawab. Terus kuliah itu Jawabnya apa kalau misalnya gitu maksudnya? ya terserah lah, gitu-gitu. Atau nggak jawab. Jadi kayak memilih untuk gak border gitu. Habis itu kuliah di Banjarmasin pun bayar. Kayak gitu kan, maksudnya gue harus mencari alternatif yang gratis. Waktu itu si kakek / om gue ini dia bilang kayak, coba deh ke Jerman. Di Jerman tuh lu bisa kerja sambil kuliah. Dan memunculkan setitik harapan. Akhirnya gue browsing. Kalau ke Jerman itu tuh banyak program lah. Ada lu bisa jadi babysitter sambil les bahasa. Atau enggak lu bisa pergi nanti di sana bisa cari kerja. Itu doang modal pertama gue. Informasi dari Google itulah. Tapi emangnya nggak ada kayak modal upfront gitu, yang di depan yang lu harus punya, ya kan buat flight misalnya, habis itu buat daftar apa dulu, perlu nggak sih kayak modal? Perlu. Berapa gitu kira-kira? Kalau modal mungkin banyak ya. Kalau lu mau as a student gitu pada zaman gua, harusnya sekitar 140 juta itu cuma deposit, belum sama les, flight dan tempat tinggal utama kayak gitu. Tapi waktu itu yang gua incar itu tuh ada satu program namanya au pair. Jadi lu pergi as a babysitter, kalau lu beruntung tiket pesawat lu bisa dibeliin sama guest family-nya. Sama family dari sana. Kalau lu beruntung, lu baik, atau lu bisa nego lah. Kayak iya lu beliin gue tiket, nanti gajinya dipotong per bulan. Jadi sama lah kayak asisten rumah tangga gitu ya di sini. Terus udah kayak gitu, nanti gue kerja di sana, bantuin jaga anaknya, gue dapat les bahasa yang nantinya tuh lu bisa convert lagi visa lu ke pelajar dan seterusnya. Itu info yang gue dapat pertama-tama. Terus akhirnya lu jadi kesana itu nggak pakai modal jadi atau keluar? Pakai modal tetap. Akhirnya gue tidak mendapatkan tuh tiket dari keluarga itu, gue mesti cari sendiri. Disitulah gue mulai ngutang pertama gue yang dalam jumlah besar. Gitu. Oh, lu ngutang pertamanya supaya lu bisa ke Jerman? Iya, supaya gue bisa ke sana. Tapi utang dari mana? Dari teman-teman, ada dari keluarga yang kayak jauh. Ya gue hebat juga sih, gue pikir-pikir, tapi jangan bangga ya. Maksudnya gue bilang, oh ya ini gue udah jelas, gue akan dapat pekerjaan ke sini. Nanti ketika gue sampai gue bayar ya, kayak gitu. Dan mereka kan ngelihat gue sebagai orang yang kayak, oh ya gigih nih gitu. Dan kasihan juga ya dia pengen kayak gitu. Akhirnya ada beberapa yang kasih pinjem. Oh, boleh tahu gak sih nominal berapa yang akhirnya dipinjemin yang buat awal-awal ini? Awal-awal kayaknya ada yang 20 juta, ada yang 10 gitu. Totalnya? Totalnya mungkin sekitar segitu ya, 30-40an. Oh, 30-40. Awalnya itu awal yang pertama kali gue minjem besar ya. Tapi kalau yang kecil-kecil buat kehidupan sebelum-sebelumnya itu juga ada by the way. Oh, waktu SMP, waktu SMA Yes, itu maksudnya? yes. Terus bayar baliknya kayak gimana? Anak SMP, SMA kan? Iya, belum dibayar balik sampai lama itu yang gue pernah cerita juga. Oh berarti Yang utangnya gue itu... ada tulis di slide juga, sampai gue pulang lagi pun gue belum bayar utangnya, sampai akhirnya gue menemukan cara untuk bayar itu. Oh, tapi lu emang inget, maksudnya gini ya, kan biasanya orang kan kalau misalnya ngomongin pinjam 100, ya moga-moga lupa Ya, gitu ya. kan. Moga-moga sebulan lupa gitu. Kalau ini kan SMP, SMA, SD ada? Atau enggak? SD enggak. SD enggak, berarti SMP, SMA kan? Kalau misalnya SMP, SMA, kalau misalnya lu minjem gak dibayar, mungkin orang yang minjemin pun juga udah memaklumi sebenarnya. Benar. 85% lah gue inget dan itu menghantui gue. Tapi ada beberapa yang gue nggak inget, akhirnya mereka nagih dan gue masih harus recall. Jadi kayak gue pernah tulis di story kayak please yang pernah gue pinjemin duitnya get back. Kayak gitu. Terus gue juga pernah sekali kirimin broadcast blast gitulah ke WhatsApp. Happy New Year ya teman-teman semua. Kalau misalnya gue pernah ada utang, itu ada di masa ketika gue beresin utang itu ya. Please kontak gue, cari gue kayak gitu. Oh. Ternyata ada banyak ya, sedikit-sedikit. Dikenain bunga nggak? Aduh, puji Tuhan mereka baik sekali. Tapi jangan dicoba ya. Tapi maksudnya nggak ada yang sampai kasihin bunga. Tapi bunga kemarahannya sudah banyak banget. Tapi emang yang minjemin waktu SMP sama SMA emang yang banyak yang marah? Marah lah, apalagi ketika gue janjinya kapan balikin terus nggak balikin kan pasti marah ya. Nah, waktu lu SMP sama SMA, waktu lu pinjem, kan mereka nanya, lu balikinnya kapan dan gimana caranya? Gimana caranya yang lu jawab? Gue bilang ya nanti gue cari kerja deh, gue bantu ini, gue perlu banget kayak gitu kan. Kayak di rumah gue gak ada listrik apa, sama bokap gue gak bisa kasih uang makan. Terus kayak dulu tuh kita SMP SMA ya banyak banget loh keperluannya. Buku lah, wisuda lah, apa segala macam. Dan itu tuh sangat memberatkan gue juga waktu itu. Jadi gue mesti banyak hal lah yang gue lakukan kayak gitu, dari jualin barang-barang yang ada di rumah. Di OLX waktu itu, apapun yang bisa gue jual, meja, kursi demi mendapatkan sedikit-sedikit itu. Oh, lu jadi pinjem duit buat itu? Emang gak dapet beasiswa? Ya itu gak lanjut beasiswanya? Enggak, itu kan waktu SD. Waktu pindah ke Banjarmasin kan akhirnya kakek gue bayar sekolahnya. Habis itu ada orang-orang baik lah di gereja juga yang sempat bayar. Tapi ada beberapa hal yang tetap kita harus keluar uang sendiri lah. Iya. Buat perintilan. Perintilan. Gitu. Nah, terus lu waktu minjem ya, lu udah ada
sebuah bayangan gak sih? Oke nih, gue pinjam tapi gue bakal balikinnya dengan cara ini gitu. Sebenarnya ada, tapi ujung-ujungnya nggak pernah berhasil. Kenapa? Apa yang yang rencana lu tuh apa? Rencana gue contohnya ya gue pinjem deh misalnya 500.000 gitu ya. Nanti kalau misalnya gue nanti minggu depan gue balikin ya, gue cuman kayak gitu. Terus gue kayak berpikir oke, nanti gue jual barang di rumah atau gue cari kerja atau apa. Tapi nggak pernah make it gitu. Gara-gara apa? Gara-gara emang nggak bisa aja? Nggak bisa aja. Iya, Kayak ternyata tidak semudah itu cari uang 500.000 gitu ya, gue baru tahu. Tapi kan waktu itu gue tuh benar-benar ada di situasi yang gue harus hidup besok. Dan gue harus hidup lusa. Jadi ya gimana caranya gue berusaha aja gitu. Iya, tapi kan gak ada yang ngajarin sebenarnya kan. Gak ada. Justru itu gak ada ngajarin, absurd banget sih itu cara pikir gue sumpah. Tapi kayak gimana ya kok. Setelah gue pikir-pikir berani juga gue dulu ya. Gila juga gitu. Kan banyak alternatif lain. Ya misalnya lu gak bisa beli buku ya gimana ya udah itu gak usah beli aja. Yang kan gak bisa gitu kan. Tapi lu ada sebuah. Bener, karena gue gak siap untuk kayak udah rumah gue gak ada listrik, di sekolah gue dibully lagi, guru gue tanya lagi. Terus udah gitu zaman SMA itu teman-teman udah mulai jahat ya. Maksudnya bukan jahat sih, sorry, kayak mulai ngerti cara ngomongin orang dan segala macem. Lu sering ngomongin emang ya? Wah pasti lah, gue yakin 1000%. Bahkan dulu di guru-guru gitu ya. Ketika gue, ya biasalah tuh sudah gitu ketika gue jadi content creator, wah gak nyangka lah dulu kayak gini-gini dan segala macem. Ada. Apa memori yang lu paling, apa ya, yang waktu di zaman SMP, SMA yang, pernah gak sih lu disakitin atas apa yang terjadi gitu? Dulu tuh seragam gue kotor banget. Jadi kalau misalnya orang-orang udah ganti setahun sekali kan itu jorok ya, anak-anak sekolah pasti kuning. Itu gue gak ganti sampai gue tuh kalau upacara gue gak berani untuk kayak maju ke depan. Tapi selalu malah disengajain. Yang kayak bajunya gak rapi atau kaos kakinya. Kan dulu kaos kaki tuh harus naik. Kalau agak belel justru malah disengajain di depan. Itu gue merasa kayak kenapa ya harus seperti itu gitu. Bukankah harusnya mereka prihatin. Terus zaman SMA kan mulai pacaran tuh. Gue setiap kali dianterin pulang, ini kayak rumah lu kenapa? Gelap. Oh iya biasa kalau jam segini suka jegrek. Gue cuma bilang gitu. Kayaknya ada jam-jamnya dia suka konslet lah itu apa rice cooker apa gue gitu. Gue selalu cari alasan. Karena kan mulai pacaran kan, malu kan. Itu sih gue inget tuh epic banget. Gue pikir-pikir kenapa gue harus malu ya. Tapi SMA. Bisa dipahami lah. Bisa dipahami. Tapi jegleknya pas terus. Pas dia datang jeglek. Jeglek tuh satu kan gue bilang oh iya tuh kayaknya lampu depan lupa dimatiin deh. Apa lupa dinyalain gitu-gitu. Selalu ada cara lah dulu gue gila. Padahal setelah gue pikir-pikir mereka juga tahu gitu. Apa yang terjadi sebenarnya. Terus lu waktu setelah lu minjem duit yang 500.000 yang kecil-kecil gitu. Ini kan berarti pinjamnya dari teman-teman. Iya. Mereka ngejarin gitu. Mana duitnya? Iyalah, nyari lah. Oh mereka nyari? Tapi gue cuma bisa sorry. Mereka marah, gue cuma bisa sorry. Oh. Tapi kan setelah, kan pasti ada satu titik di mana lu udah gak bisa pinjam lagi. Iya. Terus gimana? Maksudnya kan teman-teman lain kan udah pada ngomong pasti bener. kan? Itu tambah di ngomongin lagi gak sih sama teman-teman? Pasti sih menurut gue. Pasti ada satu titik akhirnya gak bisa pinjam lagi. Dan ya udah akhirnya ketika gue sampai Jerman itu gue akhirnya benar-benar actually mendapatkan penghasilan lah untuk hidup. Tapi tetap akhirnya kan gue belum bisa membayar utang-utang yang besar-besar itu tuh. Iya. Emang lu ada kesulitan berteman gak sih waktu lu SD SMP ya? Soalnya kan teman-teman pada denger nih ngutang segala macam gak dibayar. Kan pasti ngomongin kan? Nah jam berteman sama dia nih, nanti lu malah dipinjemin duit gak dibalikin. Ada yang kayak gitu gak sih? Iya ada, tapi jadi kesulitan berteman tidak. Oh. Kayak tetap punya teman. Kayak dimanapun aku pergi, aku mendapatkan teman gitu. Kemanapun, iya. Menarik ya. Mungkin itu ya. Mungkin karena gue kayak ya udah happy go lucky aja ya anaknya. Jadi kayak, atau mungkin menurut gue teman, menurut mereka bukan ya bodo amat sih. Gitu. Cuman kan mungkin kayak mereka mungkin trying to be nice juga kayak gitu. Jadi ada teman baru nanti pinjemin duit lagi. Tidak selalu gitu ya. Tidak selalu gitu. Tidak selalu gitu. Iya. Siapa tahu kalau misalnya waktu case-nya desperate gitu sih. Wah karena kalau begitu berarti sangat berplanning untuk melakukan kejahatan. Enggak sampai sana, enggak sampai. Benar-benar enggak. Menarik. Terus sekarang ke Jerman. Terus apa yang terjadi kan? Lu ambil pinjam 30-40 juta, lu sampai ke Jerman. Itu lu udah ada plan dapat kerja di mana segala macam? Udah. Dan sebenarnya gue memang udah dapat gaji. Oh udah dapat. Benar. Okay. Tapi ternyata hidup di sana lebih mahal lagi. Jadi jangankan buat bayar hutang itu, buat hidup di sana tuh udah mahal banget. Itu yang gue kayak gila. Gue pergi masuk kandang singa. Gue nggak tahu, gue cuma mau pergi aja. Tapi kayak gue bahkan gak pernah research gitu ya. Kalau zaman sekarang kan oke, kita mau jalan-jalan misalnya ke Korea, berapa harga makanan di sana, hotel, kira-kira berapa, kita udah bikin budget plan segala macam. Dulu kan kayak pokoknya gue mau pergi, dan setelah gue pikir-pikir bukan kemauan mau pergi untuk kuliah. Kayak gue mau kabur aja dari situasi di Indonesia yang gak enak ini gitu. Terus boleh tahu gak sih dulu
berarti lu kerjanya sebagai babysitter, Babysitter. kan? Itu gaji kira-kira berapa? Babysitter itu 1 bulan ya, tapi ini dengan posisi lu udah makan, tinggal di dalam semua sudah, itu cuma 260 euro Per bulan? per bulan. Oh, soalnya lu provided makanan. Provided semua transportasi semua. Itu benar-benar cuma uang saku gitu. Buat beli kuota, buat beli kebutuhan-kebutuhan sehari-hari lah gitu. Itu kira-kira berapa? 4 jutaan? Pada zaman itu 4-5 jutaan. 45 jutaan? Di Eropa gitu kecil banget. Kok bisa nggak beda jauh sama yang di Indonesia? Karena tapi kan bedanya semua di provide sampai ke transport, terus dulu di sekolahin bahasa lagi. Oh, di sekolah bahasa. Bener. Jadi sebenarnya di situ exchange value-nya. Iya, di sekolah bahasa iya. Tapi kan kalau misalnya kayak ART di Indonesia biasanya kan udah provided rumah juga. Maksudnya tempat tinggal udah ada, makanan udah ada. Karena sebenarnya programnya itu bukan lu dipergiin untuk menjadi tenaga kerja gitu, bukan. Programnya ini adalah sebagai gantinya lu sudah disekolahkan, lu mesti jaga anak di rumah. Oh. Jadi mereka memang nggak pernah bilang kita pergi secara untuk jadi asisten rumah tangga, nggak. Berarti lu benefit yang mendapatkan adalah belajar bahasa. Belajar bahasa. Jadi memang bukan untuk orang yang mau cari kerja ya kok. Jadi ini memang mau cari sekolah dengan harga murah. Harusnya jadi bukan orang-orang yang tidak punya uang yang berangkat. Harusnya memang juga sudah ada gitu. Oh. Iya. Ya walaupun ini bakal membantu lah. Bakal membantu, kan ada. benar-benar. Iya. Berarti lu sambil kuliah, akhirnya lu lanjutin waktu kuliah atau ini stop waktu lu les bahasanya? Jadi waktu itu di sekolahin bahasa. Nah setelah di sekolahin bahasa kita tuh mesti mencari bisa macam-macam kalau di Jerman ya. Ada uni atau ada Ausbildung. Nah dulu yang gue lakuin itu Ausbildung. Jadi kerja profesi. Nah di situ yang gue belajar masak itu akhirnya. Oh. Terus berarti lu berapa lama tuh sebagai babysitter? Lalu waktu lu masuk ke yang tadi gue nggak bisa baca apa namanya? Ausbildung. Nice. Maafkan gue nggak ngerti. Nah itu berapa tahun programnya? Pokoknya kalau waktu babysitter itu sekitar setahun lebih, hampir 2 tahun aja. Udah kayak gitu gue sempat bermain-main, tidak melakukan apapun, mencari-cari sekolah. And then Ausbildung itu sebenarnya programnya harusnya selesai di 4 tahun, tapi gue nggak lulusin, gue pulang. Oh. Oke. Nah, terus perjalanannya kayak gimana tuh? Menarik kan, soalnya kan lu awalnya kan kelihatannya kan kayak fighter banget kan. Yeah. Lu akhirnya bisa berubah jadi mindsetnya main-main tuh kenapa? Karena sesusah itu. Bener-bener gue, jadi di pertengahan gue di Jerman, kita juga circle-nya udah lebih dewasa ya. Udah mulai banyak teman yang ngomong kayaknya lu nggak harusnya ada di sini sih. Karena ketika lu di sini dan lu tidak mampu afford tuh juga jadi nggak bisa belajar, itu akan ngerusak lu doang kayak gitu. Akhirnya ketika mulai diomongin kayak gitu, baru tuh gue yang kayak, kayaknya gue harus berhenti main-main, gue harus cari sekolah beneran gitu. Dan tidak semudah itu untuk cari universitas, karena kalau lu mau masuk universitas pada saat itu lu mesti punya level bahasa yang lebih tinggi. Dan itu lu mesti bayar lagi another course gitu. Jadi kayak nggak bisa tiba-tiba karena lu pinter lu masuk uni gitu. Karena kan bahasa Jerman juga salah satu bahasa yang paling sulit. Nah dengan level bahasa gue yang rendah, yang bisa gue keterima itu cuman Ausbildung ini. Gitu. Karena dia secara grading level bahasa lebih rendah dibandingkan universitas. Gitu. Iya. Nah terus lu sambil sekolah di sana, apakah sambil kerja juga? Iya kerja, pernah kerja di pabrik, gue pernah sikat WC, gue pernah bikin cupcake, macam-macam, pokoknya serabutan, gue pernah jalan bawa dogi. Kira-kira split waktu berapa jam lu sekolah, berapa jam lu sambil kerjaan? Sorry, kalau misalnya pas masuk udah Ausbildung itu lumayan penuh. Jadi pagi 9 sampai 2 kita sekolah, itu kalau Senin Selasa. Habis itu Rabu sampai Minggunya kita kerja. Jadi ada sekolah teorinya 2 hari, habis itu kerja. Waktu itu gue kerjanya di hotel. Kerja maksudnya emang part of the program? Bagian dari programnya? Yes, betul. Itu dibayar atau enggak? Dibayar. Oh dibayar. Itu sekitar 700-an euro ya. Oh, apakah itu bisa nutupin? Enggak, tidak bisa. Enggak nutup. Terus, makanya lu kerja lagi. Makanya gue kerja lagi. Oh, dapetin kerja tambahan. Itu berarti di luar dari yang program sekolah tadi, yang di hotel. Betul. Banyak lah pokoknya pekerjaan-pekerjaan yang gue udah gak inget, kalau gue kumpulin tuh kalau aplikasinya masih ada gue baru bisa inget, oh ya ini waktu itu gue kerja ini. Karena banyak juga kerjaan yang kayak datang tiba-tiba disuruh nyuci baju, setrika, banyak lah gitu, serbaguna. Nyarinya di mana kok? Ada aplikasinya buat cari kerjaan. Pokoknya aplikasi serabutan lah, ya, kerja apapun. Aplikasi serabutan, kerja apapun. Terus kenapa akhirnya lu gak lulus, akhirnya lu balik? Waktu itu COVID, gue merasa waktu itu hotel tempat gue bekerja tidak memproses izin kerja itu lagi.
Jadi kayak lama gitu ya nggak get back. Terus udah kayak gitu gue udah semakin susah karena kehidupan sehari-hari gue, utang gue sudah bertambah banyak karena waktu jadi itu gue waktu lu sambil kerja tuh bukan bertambah duitnya, malah bertambah utangnya. berkurang. Karena sebenarnya nggak cukup yang gue tinggal di sana, apa yang gue dapatkan. Akhirnya udah, dan gue udah merasa kayaknya gue enough deh gitu. Dan waktu itu kondisi pandemi itu lumayan kondisi yang cukup membingungkan ya, karena ternyata gue bahkan tidak bisa bekerja serabutan juga. Akhirnya gue memilih untuk pulang. Sebenarnya tadinya gue cuma mau kayak pause gitu loh. Ya gue balik dulu deh gitu. Karena semahal-mahalnya juga tinggal di Indonesia, di sana kalau nggak ngapa-ngapain itu lebih gila lagi. Jadi gue pikir dengan gue pulang tuh akan membantu. Dan akhirnya gue nggak pernah kembali lagi. Oh, gitu. Boleh tahu gak sih dulu ya kayak defisit tuh berapa? Kayak kira-kira living expense di sana tuh berapa? Kalau pada zaman gue ya, sebenarnya kalau lu irit itu bisa dapat rumah yang 300 euro per bulan. Itu mungkin sekitar 5 juta. Itu yang udah ngumpul bareng-bareng, atau kita bisa tinggal di rumah tante-tante Indonesia gitu ya. Nah habis itu kalau makan, kalau lu irit lagi mungkin another 150-200 itu bisa. Tapi kan ada kereta, terus lu mesti beli, I don't know ya, di rumah itu kan ada Superpel, ada Rinso, ada macam-macam lah buat lu hidup gitu loh. Maksudnya ada ini ya, sebenarnya kalau lu mau hidup enak 1.000 lah. Kira-kira. 1.000. Oh makanya tadi ada defisit 700 sama 1.000 itu ya. Oh. Oke, terus tapi saat itu ada ini gak sih? Ada teman-teman yang orang-orang Indonesia juga, mereka nanyain gak, lu kapan balik segala macam gitu? Ada sih, gue masih ingat banget yang kayak tanya, udah lah lu balik aja, kayaknya lu no hope di sini. Ada. Dan, mereka ngomong gitu? Iya. Gue ingat. Gara-gara financials maksudnya? Financial. Oh. Terus gimana akhirnya? Waktu lu balik berarti lu juga belum ada rencana what to do-nya berarti kan? Dan saat itu kan lu berarti waktu di Jerman lu juga masih minjem berarti kan? Soalnya masih. Kekurangan. Lu minjem dari sama teman-teman Jerman? Iya. Oh. Jadi gue emang kayak seakan-akan menjadikan itu hal yang biasa waktu itu, dan ya udah, emang kayaknya gue mesti hidup begini gitu. Iya. Nah terus kayak gimana? Terus lu balik ke Indonesia belum ada rencana nih saat itu kan? Kayak akhirnya kayak gimana? Kayak lu balik bisa ngapain? Sebenarnya waktu itu gue ada kepikiran, kayak ada satu teman gue di Jerman ya, kita ngajakin lah buka tour and travel gitu. Ternyata waktu COVID tidak bisa terjalan, dan akhirnya tidak menghasilkan cuan lah di situ. Terus gue pikir kayak kita ngapain ya di Indo, kayak gue ada banyak lah, mau coba bikin ini, mau coba bikin itu, dan itu nggak ketemu. Akhirnya malah gue ya itu di tahun yang sama, tapi akhir tahun gue malah daftar MasterChef gitu. Oh, lu baliknya bulan apa tuh kira-kira? Gue balik bulan Agustus ya. Oh, 4 bulanan gitu lah. Iya, 4-5 bulanan gitu ya. Itu tahun berapa tuh? Yang 2020 berarti ya? 2020. Gue daftar MasterChef 2021 ya. Berarti lama itu, nggak beberapa bulan, di tahun setelahnya. Oh, tahun setelahnya. Bener. Oh, lu lagi figuring out dulu gitu figuring ya? out. Iya. Napak dulu, terus barang nggak punya semua kan, karena kayak dulu barang-barang gue di Banjarmasin ketika gue pindah ke Jerman, barang udah di sana semua. Gue juga di bandara dulu kita cuma boleh bawa pulang 30 kilo, jadi itu cuma baju. Jadi gue ngekos dulu, kayak menata lah, memulai kehidupan, cari teman lagi. Iya. Terus kalau misalnya kayak gitu, biaya hidupnya dari mana waktu lu balik ke Indonesia pertama kali? Masih dengan yang sama. Oh. Dengan cara yang sama. Oh, minjem lagi dari orang gitu-gitu ya. Oh. Lu capek gak sih kok denger gini? Enggak sih. Enggak ya? Lu kayak dia kayak gak pernah terjadi itu sama gue. Gue kayak wondering gitu, apa ya, kok bisa ya gitu. Ini sih gue sih impress sih honestly sih. Lu punya apa ya? Kayak gigihan di tempat yang salah gitu ya. Kalau gue sih ngeliatnya nggak salah ya, maksudnya kayak nggak bisa mati aja gitu. Nih orang tuh kayak hidup terus, kayak pokoknya berjuang terus, fighter lah. Gue pernah orang ngomong kalau misalnya ada di medan perang, prajurit pertama yang bakal gue taruh di garda depan itu lu, karena lu gak bakal mati. Gue sampai pernah digituin. Gue kayak itu bagus sampai jelek ya gitu. Iya, mau di situasi apapun kayak kecoa gitu loh, kayak berevolusi kan. Mau kena semprotin apa, jadi dia akan cuma terguling, dia akan kembali gitu. Iya makanya. Kacau. Iya bakal pokoknya cari whatever it takes. Gue sih mind blown sih honestly sih. Oke, terus abis itu lu pertama kali dapet duit di Indonesia, kalau gitu kapan? Setelah MasterChef berarti? Akhirnya yang pure ya, maksudnya benar-benar ini datang tanpa meminjam dan dipinjam dan tutup lubang gak ada lubang, itu ketika MasterChef, setelah MasterChef. Oh, itu makanya yang lu bilang kayak waktu di total waktu ya kira-kira era pertama kali join MasterChef lah ya, itu utangnya udah yang hampir 1 M gitu ya, numpuknya gara-gara itu. Oh, tapi kan gue boleh nanya nggak ya? Kan soalnya kan kakek lu kan salah satu orang yang bisa dibilang sangat-sangat sukses lah ya pada zamannya gitu kan. Kan 1 M pasti kan bukan yang duit sampai kayak gimana gitu sebenarnya. Nah kenapa itu
nggak nggak pas ada banget ke di lu? gue. Iya. Oke, jadi pertama ketika bokap gue keluar penjara itu sampai di Kalimantan kan akhirnya pindah tuh ke Banjarmasin, dia juga bikin kasus lah, bukan kasus besar, tapi maksudnya dia juga nggak bisa mengelola ini dengan baik. Terus kakek gue akhirnya meninggal, ini semuanya barang-barang itu pokoknya mati, nggak laku, karyawan nggak bisa kebayar, akhirnya semua toko ini tutup. Oh bisnisnya juga jadi nggak jalan. Bener. Nah terus bokap gue juga setelah meninggal itu, nyokap gue juga meninggal, punya aset rumah. Sampai sekarang gue masih punya rumah di Banjarmasin yang juga masih mati listriknya dan tidak tahu itu suratnya di siapa. Jadi ini tuh udah berantakan banget dan udah masalah tuh mengakar. Gue juga masih punya rumah yang tempat nyokap gue meninggal tuh sampai sekarang masih ada di Citra Garden 1. Bentuknya masih ada. Tapi gak tahu suratnya punya siapa dan di mana. Oh. Jadi kayak karena bokap nyokapnya gak ada, nggak rapi, semuanya suratnya ada di mana, mungkin ada di polisi. Kan ketika lu ketangkep pasti aset-aset lu juga terbawa ya. Jadi kita tuh nggak tahu, dan gue ya personally bagi waktu di saat itu gimana cara ngurusnya. Karena lu berurusan dengan itu pun butuh uang ya, gue percaya. Sekarang pun gue juga nggak minat sih gitu. Jadi kayak gue percaya aset pasti ada, tapi di siapa, atas nama siapa, gue harus cari ke siapa karena semuanya nggak ada. Gue kakek nenek satu pun udah nggak kelihatan bentuknya. Ya si akte warisnya segala macam Siapa? juga nggak tahu gimana cara Nggak bikinnya. ngerti cara bikinnya. Kalau mau perjuangin rumah ya kita mesti masukin koran, terus mesti izin RT, lalu kita mesti cari suratnya, kita mesti tebus notaris, itu kan butuh uang juga dan butuh tenaga. Apakah sekarang perlu? Kan udah jelas enggak gitu. Dulu mana bisa mikir sampai sana, boro-boro ngerti gitu ya. Lu nggak ada ketertarikan buat Nggak tertarik. Terus sekarang rumahnya udah nggak disewain, nggak Nggak, diapain? nggak tertarik gue. Mungkin jangan-jangan ada orang yang belaga sebagai penyewa, sebagai Ya pemilik tidur gitu. lah di dalam jadi berkat bagi orang lain, mana tau butuh atap ya kan. Gak sih, gue bener-bener gue gak tertarik, gue bingung sih soalnya. Kayak mau diapain itu rumah ya gitu. Kayak Menarik. Oke, perjalanan MasterChef. Oke, intention lu buat Ya. masuk MasterChef. Itu apa? mau menang 100 juta hadiah juara Menang 1. 100 juta. Iya. Polos banget kan, kayak gue pengen gitu dapat 100 juta menang juara 1. 100 juta gak ya? Iya. Terus tapi emang lu tahu itu lu udah research dulu bahwa tahu. itu Kan memang dari sebelum-sebelumnya kan 1 juta atau nggak dapat mobil gitu kan. atau dapat mobil. Sedikit gue apa mobil doang ya? Nanti gue mesti cari. Iya. Pokoknya prize money lah. Prize money pokoknya. lah ya. Iya. Tapi kan belum sampai ya baru 10% lebih dikit dari total utang. Better dan nggak melakukan apa-apa dan nggak ngapa-ngapain kan. Karena gue pikir waktu di Jerman oke, gue bisa masak. Gue nonton di YouTube, oke ini MasterChef masakannya nggak susah-susah amat gitu ya. Mungkin gue bisa masuk gitu. Jadi gue ya udah iseng aja daftar. Lu kenapa sih nggak ada kayak kepikiran, oke gue kerja dulu deh di hotel bintang 5, Ritz Carlton lah atau restoran apalah gitu. Itu sih, itu jeleknya gue dan gue akuin itu jeleknya gue dulu, tapi somehow gue juga bersyukur ya maksudnya. Gue merasa itu bukan tempat gue waktu ketika itu. Jadi gue masih dengan keangkuhan, maksudnya dengan gue terus repeat mengutang, gue pun menyadari gitu ya kesalahan gue adalah kenapa gue nggak mau stop untuk berhenti, ya udah mesti ulang lagi dari nol, gue kerja entah jadi CS atau apa gitu ya. Tapi gue merasa kayak gue nggak seharusnya kerja begini gitu. Gue tahu gue bisa melakukan sesuatu yang lain kayak gitu. Itu di kepala gue dulu dan gue juga sadar itu salah. Tapi gue juga bersyukur kalau gue juga tidak pernah punya pemikiran itu. Karena kalau enggak juga mungkin hasilnya bisa akan beda kayak gitu. Gue bingung nih orang dapat self confidence dari mana. Gue juga bingung. Berarti Ngomong tuh confidence kuncinya tuh. Kalau misal lu masih titik 0, pede dulu. Oh itu memang nomor 1. Benar nomor 1. Kepedean ya, luar biasa. Terus apakah menurut lu apa yang lu dapatkan dari MasterChef? Kan lu kan akhirnya cabutnya di top 10 yang gue baca kan ya. Nah top 10 itu gak dapat prize money dong ya? Gak dapet. Nah kira-kira apa yang lu dapat? Apakah lu dapat fame, ratusan ribu followers atau kayak gimana gitu? Enggak sih, gue waktu itu keluar, jadi itu tetap titik dasar gue memulai ya. Tapi waktu itu gue keluar followers gue 70 ribu atau 40 ribu, gue dalam bentuk puluhan ribu. Yang pasti gue dapat pengalaman yang besar lah. Maksudnya gue mengubah sudut pandang, karena waktu 2020-2021 itu kan banyak orang terkenal dari TikTok ya. Gue pikir enak banget ya orang-orang terkenal di konten, uangnya tuh pasti banyak banget. Tapi ternyata industri entertainment itu salah satu industri yang paling menakutkan juga sebenarnya. Jadi kayak sangat bersedih dan sangat menakutkan gitu loh. Kenapa maksudnya. menakutkan dari mana? Iya, maksudnya orang-orangnya tuh hustling banget, melakukan segala sesuatu lah untuk bisa terkenal. Kerjanya capek, dari subuh ke subuh syuting, kena lampu kayak gini. Terus itu flag loh, maksudnya mata lu rusak segala macam. Dan menurut gue pikir itu kerjaan yang enak cuman karena lu terkenal, dapat banyak uang, dikenal orang. Padahal di belakang layarnya tuh benar-benar berat banget gitu.
Jadi gue Terus- dapat pengalaman di situ. Terus kapan menurut lu titik balik seorang Devi? Titik baliknya adalah ketika gue stop. Gue pernah ngomong ini, stop untuk mengasihani diri sendiri dan mencari cara yang aneh-aneh untuk menjadi lebih baik. Ini berarti waktu lu balik ke Indo? Iya, waktu di MasterChef lah sebenarnya. Dulu waktu ketika gue keluar dari MasterChef, gue pikir aduh gue kayaknya akan sama lagi nih. Karena dengan lu keluar dengan 70.000 followers, 40.000 followers, lu tuh gak bisa melakukan apapun. Unless lu bener-bener cantik atau lu unik banget atau lu 70.000 tapi di niche misalnya apa membahas tentang kabel gitu ya. Kayak bener-bener sesuatu yang unik banget. Unless lu gak akan jadi apa-apa kalau lu cuma jadi tukang masak biasa atau cuma mau foto-foto cantik kayak gitu. Tapi ketika gue berpikir seperti itu, gue tahu gue sedang salah cara berpikir. Karena seharusnya itu adalah modal utama kita. Jadi bukan dijadikan alasan lagi itu adalah bukan awal. Tapi ternyata awal ataupun tidak itu kita yang nentuin gitu. Jadi waktu itu gue memutuskan oke, gue keluar cuma dengan segini itu adalah titik awal gue gitu. Oh. Terus lu saat itu ya 40.000, 70.000 followers. Lu berarti mulai bikin konten Yeah, segala macam kan? Boleh tahu gak sih saat itu ya rate card-nya berapa gitu? Kayaknya Reels itu 2 juta, story 500.000 kayaknya. Oh. Seinget gue pertama kali gue punya red card, sebenarnya sih gue merasa kayak harusnya lebih tinggi gitu ya, tapi kan jangan. Dan atau lebih rendah, tapi ya udahlah gue tanya-tanya, kayaknya 500.000 story 2 juta, Reels tuh udah oke. Dengan catatan waktu itu gue berani bikin garansi, jadi kalau nggak naik gue akan ulang videonya. Oh. Jadi gue tahu itu juga bisa jadi mahal karena gue nggak terkenal, tapi kalau misalnya brand lu majuin, oke deh, gue 2 juta, tapi kalau nggak sampai 100.000 gue retake gitu. Retake sampai 100.000. Sampai nyampe 100.000. Betul. Jadi mau berapapun. Berapapun. Oh. Ya an offer deh, cannot refuse lah jadinya gitu. Udah guaranteed berarti. Iya, kan? guaranteed. Iya. Nah terus abis itu kayak gimana? Berarti lu nge-grind bikin konten terus sampai naik. Strategi lu kayak gimana kayak buat lu bisa naikin konten? Awal-awal sih gue strategi bodoh aja ya dengan kayak ride wave. Jadi kalau misalnya ada, jadi waktu itu konten pertama gue tuh bukan masak, ngomong-ngomong aja kayak cerita-cerita apa yang lagi naik, gosip dan segala macam. Dan ternyata itu malah jadi membuat gue kehilangan identitas. Satu, kedua membuat gue kesana itu apa yang membedakan gue dari orang lain kayak gitu. Dan apa yang gue kasih juga ke masyarakat, actually nothing, cuman views doang kayak gitu. Sempet kebingungan. Akhirnya gue ada satu kali bikin makanan kayak gitu dan it actually works. Tapi gue nggak ngerti cara repeat itu gimana. Baru akhirnya gue dibantu oleh kakak ini sebelah sana gitu untuk kayak oh ya mendesain kalau misalnya lu mau bikin konten itu nggak beda dengan lu kerjain bisnis dan lu kerjain segala sesuatunya. Lu mesti punya end goal dulu. Gitu ya, jadi berpikirnya jangan dari bawah ke atas tapi top down. Nah itu gue juga gak ngerti, oh top down gitu ya. Terus gue ketika top down, oh iya, lu tujuannya apa? Oh iya, gue pengen jadi content creator salah satu yang paling besar. Oke kita beda ya, caranya gimana dan segala macam. Pengennya terus ditanya lagi, pengennya yang punya mass followers atau yang sedikit tapi berarti. Waktu itu gue masih maunya punya mass yang banyak. Jadi disusun sama dia dan akhirnya gue mulai merepeat konten yang naik. Jadi ada satu sekali konten masak gue naik, mulai dibedah tuh kenapa naik, cooknya kenapa naik, apakah CTA-nya kah, atau karena videonya bermanfaat kah gitu. Itu awal-awal mulai dari karena bantuan. Makanya pasangan yang tepat ini. Pasangan yang tepat. Iya. Nah terus berarti ini kan kita ngomong 2021 kan? Ya. 2021 lu pertama kali mulai konten Ya, gitu kan? itu sampai 2022 ya gue masih mencari jati diri. Jadi lama banget ya gue terus gitulah red card murah, gue lempar, gue buka open endorse gratis, gue coba-coba itu yang gue bahas saat itu. Open endorse gratis ya berbondong-bondong lah. Iya jadi walaupun 7.000 kan lumayan. Iya gratis. Gratis kayak gitu terus lulusan MasterChef juga kayak oke lah gitu. Walaupun juga ada barang yang datang mungkin bukan sesuatu yang besar. Tapi oke, at least kayak mikrofon buat ngontennya itu dapat sampai kayak 5 set ada kayaknya kan lumayan. Jadi gue juga nggak beli. Jadi sekalian bahan gue ngonten, terus kayak sekalian gue pakai, gue belajar juga belajar cara baca ini. Lo kalau dapat endorse kan ada USP gitu ya, brief. Gue tuh dulu nggak pernah ngerti kenapa harus ada key talking point. Oh sekarang gue baru ngerti karena itu mereka memang pengen menjual dengan narasi seperti itu. Itu kan butuh belajar. Kalau lu tiba-tiba dikasih itu terus tiba-tiba bikin konten gitu. Makanya banyak yang salah gitu kan kadang. Iya. Kira-kira waktu di tahun pertama berarti 2021 sampai 2022 di awal-awal ya. Sebulan tuh bisa dapat berapa kira-kira? 2021 2022. Mungkin satu bulan wah gila sih kalau 2021 itu satu bulan 20 juta aja udah bagus banget ya. Kalau 2001 awal-awal. Terus mulai naik sih kayak 2022 gitu mulai dapat kayaknya
around 40, 60 tapi masih nggak stabil. Nanti ada, nanti nggak. Oh ya, ada yang kosong, ada yang ini, ada yang dapat, ada yang kosong. Betul. Sebenarnya udah lumayan berarti udah. Sebenarnya udah lumayan, udah oke. Udah mulai bayar utang juga. Udah mulai. Mulai dari mana tuh? Dari yang terbaru, dari awal, atau dari yang teriak paling kenceng? Aduh Gus, sorry banget, gue takut videonya dipotong, tapi nanti gimana? Mulai dari yang menakutkan. Gue takut banget dipotong, tapi bener, mulai dari yang paling menakutkan lah. Apalagi gila, weh lu udah masuk TV, mana bayar gitu. Karena gue takut banget. Duluan deh gitu. Gitu. Berapa tuh yang orang pertama utangnya berapa? Waduh, gue udah sampe gak inget kok, jujur saya udah gak inget. Tapi pokoknya yang paling menakutkan gue duluan deh, takut banget gitu. Ya sort by yang paling galak lah berarti kayak gitu. Berarti kalau misalnya lu minjemin duit harus galak. Bener. Soalnya kalau misalnya lu gak galak, lu paling bawah. Paling bener jangan kasih pinjam. Paling bener jangan kasih pinjam. Jangan kasih pinjam, paling bener. Iya. Terus sekarang orang udah pada ini dong, udah pada terbalik, pada ke dia buat pinjam duit. Dev, pinjam dong gitu. Ada, tapi ya udahlah, kita bahas yang lain itu jangan. Oke, baik. Terus boleh gak sih sharing kayak kapan kira-kira lu dapat 100 juta per bulan pertama? 1 juta per bulan pertama 2023. 2023. Perasaan lu kayak gimana tuh? Gila, dapat segitu. Jadi karena perasaannya sebenarnya combine sih, antara kayak memang udah tahu akan kesana, karena kan di 2022 juga udah dapat 40-60, berarti kan sebenarnya visible. Tapi gue lebih banyak perasaan bersyukur kalau kayak, wah ternyata tuh di umur segini ya, kayak gitu loh bisa pertama kali dapat. Dan ternyata tuh susah nggak? Susah. Tapi impossible nggak? Enggak ternyata. Dan itu baru unlock dunia baru sih. Jujur menurut gue itu bukannya derajat diangkat ya, tapi gue merasa kayak oh ternyata di kehidupan tuh ada tempat seperti ini gitu. Ini menarik ya, soalnya kan kalau misalnya kita ngomongin 100 juta per bulan kan pasti ini duit yang fantastis untuk mayoritas orang, ya kan. Dan yang namanya konten kreator di bidang F&B itu udah banyak, bahkan termasuk yang alumni MasterChef juga ada banyak lah gitu. Tapi kan nggak semuanya itu take off. Oke. Nah kira-kira menurut lu ya, versi lu, kenapa lu take off dan yang lain tidak? Balik lagi disclaimer dulu, take off dan tidak itu pengertiannya beda-beda. Ada yang sedikit tapi kolamnya sangat berharga ya. Kalau ikan koi semua yang mahal gitu, saya kayak berharga atau cuman terlihat besar tapi pun nggak ada isinya. Nah, tapi kayak dua-duanya udah besar, ada isinya juga. Tapi kayak kalau gua rasa take off itu maksudnya ya lu mendapatkan hasilnya, ada angkanya, being impactful juga gitu ya. Menurut gua yang membedakan karena mereka tidak menganggap pekerjaannya ini serius. Itu satu. Terus ya misalnya mereka tuh melihat konten kreator itu sebagai lu artis yang foto-foto yang kalau misalnya di luar diajakin foto. Harusnya itu bukan top mind-nya udah pasti gitu. Terus menurut gua yang kedua adalah seringkali ketika dia melihat gua kecil, mereka tidak mau maju atau udah ciut duluan. Karena kayak mereka tolak ukurnya selalu oh kalau misalnya besar itu mesti 1 juta followers, mesti yang gimana. Jadi mereka tidak menganggap apa yang ada di tangan mereka itu adalah sesuatu yang modal kayak gitu. Itu yang gue sering bilang sih, lu mesti anggap yang di depan mata itu sangat berharga. Baru lu bisa melihat. Karena ketika lu nggak melihat lebih dalam apa yang berharga, lu nggak akan pernah menemukan kayak gitu. Lu pribadi berarti mulai dari mana tuh? Dari IG, TikTok, YouTube, yang mana? Gue pertama kali IG dan TikTok barengan, tapi TikTok karena dulu sering banget lewat gitu orangnya, gue juga lebih banyak buang sampah lah. Maksudnya apapun gitu yang mau ngoceh, mau apa gue TikTok. Proper gue taruh IG. Tapi sekarang, semenjak itu beberapa bulan kemudian gue akhirnya lebih kencang di IG. TikTok juga sama sih. Similar kok followersnya juga. Iya. Boleh tanya gak sih, yang tertinggi 1 bulan per berapa? Kalau misalnya 2023 waktu itu gue ada tulis segitu, kira-kira menurut lu berapa? 2023 berapa sih 2023 yang lu tulis? 2023 yang gue tulis pernah ada sampai 300-400. 300-400. Sekarang 1M kali. Takut. Takut kok rendah banget gitu maksudnya. Ya ada lah pokoknya tidak selalu setiap bulan multiply, tapi kayak it's a good amount lah gitu. Iya. Understand. Terus ya sebenarnya gue ada pertanyaan lagi sih, kalau misalnya 10 miliar pertama kapan gitu, boleh nanya aja. Kalau misalnya comfortable, kalau enggak kita skip. Comfortable kok. Oke, kapan? Gue akan tanya lagi menurut lo kapan? Menurut kapan? 2023 310M, kalau misalnya assume lu orangnya nabung banget, 2024 akhir. Sebenarnya gue orang yang percaya uang itu harus dibuang sih kok. Gue orang yang setiap kali buang sesuatu gue tuh membantu perekonomian dunia. Gitu. Tapi lu
menurut lu dari 1M ke 10M itu cepat atau enggak? Kalau lu pribadi, cepat gak itu? Dari 1M, maksudnya apa nih, tabungan? Iya, atau tabungan. Tabungan kan? Harusnya sih nggak cepat harusnya. Harusnya nggak cepat ya. harusnya. Itu kan 10x. 10x benar. 10x loh, maksudnya 10x is crazy sebenarnya gitu. Tapi bisa lah ya maksudnya. Bisa. Ya gitulah. Terus jawabannya, jadi dia boleh nanya, tapi dia nggak bakal jawab maksudnya. Gitu. Jangan keluar dari mulut gue, jangan. Nanti tidak ada ketenangan dalam hidup ini. Oke. Karena memang yang nggak tenang gara-gara apa? Enggak lah, janganlah. Oke. Supaya gue tuh nggak mau kayak, gak tau ya sekarang dibagikan itu kesannya kayak either susah banget or gampang banget. Padahal semuanya itu ya bisa ketemu caranya. Bisa actually mudah banget kalau lu mengerti dan susah banget kalau nggak mengerti. Jadi menurut gue ini bukan obrolan publicly kayak kapan dan kayak kesannya kok bisa ini 1 terus ini 10-nya segitu gitu. Iya. Terus akhirnya lu berhasil melunasinya deh. Yang lu akhirnya lunas, akhirnya selesai dan ya lu sampai bikin story juga kan. Itu kapan tuh? Kalau lunasnya 2023 itu lunas. Wow. Jadi ketika gue mulai dapat yang waktu gue tulis 2023 awal itu gue dapat 150, habis itu multiply ke 300 sekian, itu gue langsung all in, bayar. Jadi gue ambil lah pasti ya 10 juta untuk hidup gitu kan gila juga kalau enggak gue mau utang lagi buat hidup gue gitu. Tapi gue langsung sikat semuanya bayar gitu. 99%, 95% adalah lu semua. Jadi prinsip awalnya adalah tidak boleh ada di tabungan gue sama sekali kalau gue masih ada utang. Tapi uang buat makan harus. Kalau kan terutang lagi. Jadi semua. Jadi bahkan itu gue gak nunggu sampai akhir bulan kok. Tiap ada payment gue kirim. Misalnya ada payment gitu real 10 juta gue kirim. Mereka kaget gak? Ih dibayar gitu. Kaget sih. Gue juga sampai sedih. Terus gue justru gue tuh. Mungkin udah 5 tahun kali kalau misalnya dari SMP. Benar. SMP berarti berapa tuh? SMP iya 5-6 tahun bisa gitu. Mereka tiba-tiba di kontak gitu kayak gue mau bayar utangnya. Mungkin udah lupa kali. Dan gue sedihnya ya mereka tuh baik banget sih. Maksudnya kayak beberapa dari mereka bahkan kayak happy banget. Kayak finally lu balik ya. Gue pikir gak akan pernah balik gitu. Jadi kayak tapi baik-baik. Kayak gue juga happy banget liat hidup lu sekarang. Thank you ya udah bayar. Ini gue terima ya. Gitu sebagai bukti menghargai lu juga udah ini. Jadi gue kayak wah terharu sekali gitu pada saat itu. Ada gak yang marah-marah? Banyak. Banyak yang marah. Yang lu balikin ada yang marah-marah? Banyak, tapi kan memang begitulah. Kan udah dibalikin? Ya tapi kan sambil marah dulu. Mungkin kepahitan umpet deh nih sama gue diumpetin. Tapi gue justru ketika mereka marah ya, gue jujur malah lega banget juga. Terus lu bilang apa buat mereka marah? Gue bilang ya, gue tahu gue pantas dapat marah. I'm so sorry. Gue bilang gue tahu gue salah. Thank you. Udah membuat kehidupan gue lebih baik. Gitu. Wih, merinding loh gue loh. Sedikit hidungnya. Oke, lu kan berbisnis dengan partner kan, dengan pacar lu gitu kan. Kayak menurut lu ya, kayak kan banyak juga orang-orang tuh yang berbisnis dengan partner tapi malah jadi tambah berantem, malah jadi tambah susah. Kayak kira-kira tipsnya apa? So mencari partner yang bisa support dan bisa saling melengkapi gitu. Sebenarnya awalnya juga kita ada berantem lah, pasti ya. Berantemnya lebih kayak ke, aduh gue capek mesti kerja lu gak mengerti gitu. Apalagi kadang kalau gue merasa videonya perform kok, bagus kok. Tapi dibilang kayak, ini malah gak bagus video begini. Kenapa karena cuman misalnya ada video tiba-tiba naik banget gitu ya. Tapi gue cuman karena ngomong berantakan dan asal-asalan. Iya sih lu sekarang happy dapat view segini, and then lu dapat kerjaan. Tapi what's next? Dengan lu video naik seperti ini, apa yang lu dapatkan? Kepuasan apa yang lu dapatkan, impact apa yang lu kasih. Lu sadar gak dengan lu membuat ini salah ngomong, nanti orang bisa jadiin ini senjata buat lu 10 tahun lagi. Jadi kata partner gue yang gue inget sampai detik ini adalah, keputusan sekecil apapun yang lu buat hari ini, jangan lu pikir itu tuh tidak ngaruh. Apapun, cuman gara-gara hari ini lu kesel nyenggol ibu-ibu, jangan-jangan itu ibu-ibu adalah bos lu di 20 tahun lagi yang lu gak keterima kerja gara-gara lu nyenggol dan gak minta maaf. Jadi sekecil itu, dan menurut gue kayak, karena gue dimasukin pemikiran kayak gitu, gue sangat berhati-hati sekali sekarang dalam segala sesuatu. Dan itu yang gue tahu ketika dia ngomong kayak gitu, oh dia tuh baik buat gue. Jadi dia itu tidak pernah ada maksud jahat. Itu dulu satu ya. Jadi kalau pertama partner dan pasangan udah gak bener juga ya pasti akan ribut terus gitu. Tapi kayak kalau lu tahu dia memang cuma mau yang terbaik, jadi itu dulu dasarnya. Terus yang kedua, segala sesuatu tuh bisa dikomunikasiin. Kerja ya pacaran ya pacaran. Jadi two different ini ya. Jadi kalau kita lagi pacaran ya jangan bilang dan bahas-bahas tentang yang lain gitu. Kalau bisa waktunya dipisahkan. Walaupun tidak mungkin juga 100% terpisah kayak gitu. Iya. Aman sih. Kayaknya ada ya gue jadi keinget soalnya lu dikasih masukan supaya jangan nyenggol. Tapi ada yang heboh soalnya belakangan ini. Never mind.
jangan bahas kesana, nggak apa-apa. Jangan. Lu mau bahas apa coba? Nggak ada, gue nggak ngerti. Lupa gue. Gini nih ya, yang pertanyaan gue juga gini, kan pasti yang namanya dari Banjarmasin, atau enggak dari sekolah lu kan waktu kecil ya, pasti kan juga banyak banget orang-orang yang kehidupannya itu mungkin bisa dibilang mirip atau enggak mendekati level lu gitu. Mau dari nol, mungkin kayak beli baju aja susah, ya kan. Habis itu mungkin mereka juga nggak punya fasilitas yang bahkan bukannya normal doang, tapi ya itu aja normal aja nggak punya gitu. Misal kulkas, yang TV yang kita tuh take things for granted gitu kan. Nah tapi banyak juga orang-orang yang seperti ini tuh yang nggak berhasil. Ya. Menurut lu salahnya di mana? Belum tentu salah. Jadi waktu orang beda-beda aja. Mungkin juga dia lagi di masa seperti gue, figuring out kayak gimana menyelesaikan masalah-masalah. Tapi menurut gue yang kalau yang momennya seperti itu sedang merapikan, gue bangga banget dan gue merasa kayak memang orang tuh harus seperti itu. Ada fasting time lah. Jadi kayak emang masa sulit. Tapi yang gue sangat sayangkan kalau mengasihani diri sendiri itu gue paling kurang suka sih. Jadi kayak oh ya lah gue begini terus soalnya gue kerja cuma 9 to 5 ya, gue kalau gaji gue cuma 5 juta gimana gue bisa cukup. Sering kali kita dengar seperti itu kan. Padahal kayak menurut gue di umur yang muda dan produktif tuh banyak sekali yang bisa kita lakukan kayak gitu. Sampingan kah atau gimana caranya kita negosiasi dengan bos kah, itu kan juga skill ya maksudnya. Walaupun mungkin lu gak selalu dapet, tapi gue percaya kalau orang yang baik pasti akan berada di tempat yang lebih baik gitu. Karena apakah dunia ini tidak adil? Iya, tapi apakah juga somehow adil? Iya juga kayak gitu. Gak mungkin kalau lu tempat yang baik, lu baik tidak berada di tempat yang baik itu jarang menurut gue. Kalau misalnya kita ngomongin buat khusus case lu sendiri ya, kayak kira-kira apa sih kayak kan biasanya kan kalau misalnya kehidupan orang kan tambah suksesnya kan ada yang straight line, ada yang kayak tiba-tiba naik ke atas kayak gitu. Gue tahu yang MasterChef ini dan setelah bikin konten mungkin salah satunya kan. Ada lagi gak sih yang hal yang ajaran yang mengubah hidup lu gitu, persepsi hidup lu gitu? Yang merubah persepsi hidup gue ya. Yang akhirnya bisa bikin lu jadi seperti sekarang gitu, dimana mungkin bisa dibilang lu outlier lah. Masa? Puji Tuhan. Oke. Kalau misalnya orang yang normal itu bisa menghasilkan ratusan juta sebulan sih, kita udah jadi menyaingi Amerika kita. Oke. Gue ya pasti gue bersyukur banget atas momen perjalanan gue dari dulu suka berhutang sampai sekarang. Tapi ketika gue berada di titik sekarang, ternyata manusia itu bukannya cuma tidak pernah puas ya, tapi seakan-akan kayak dipanggil untuk melakukan tugas yang lain lah. Gue tuh semakin kesini semakin berpikir juga, oke, sekarang gue cukup nih, gue bisa kayak hari gini siang bolong bisa datang ke tempat lu gitu ya, tanpa gue harus berpikir besok makan apa. Tapi justru ketika kita sudah tidak memikirkan hal yang itu, sekarang gue jadi kayak terbeban banget, gue mesti ngapain ya, being impactful itu harus ngapain, apakah gue betul-betul berguna, kayak gitu. Justru itu yang membuat gue selalu bertanya-tanya, kayak gitu kan. Terus kayak masalah excellent, kalau kita bekerja itu harus memberikan yang terbaik. Gue sekarang mendapati memberikan yang terbaik itu adalah sebuah standar, itu bare minimum justru gitu kan. Jadi what is excellent, kayak harus kasih sesuatu yang lebih kayak gitu. Terus ketika sesuatu yang lebih itu cuman lu yang dapat lebih atau orang lain. Jadi gue sekarang sedang ada berkutat di masalah ini sih sebenarnya. Sebenarnya ini bukan masalah, sebenarnya good problem gitu loh. Cuman maksud gue kadang gue merasa kayak, oh iya ya, gue udah jadi content creator, oke sekarang gue udah menghidupi karyawan. Dan what's next gitu loh, gue mau jadi apa sebenarnya, atau enggak gue itu di dunia ini didesain untuk jadi apa gitu. Itu sih yang gue sekarang sedang bergumul banget, dan banyak orang yang ngomong itu ke gue. Jadi bukan life advice, tapi lu udah mulai jadi orang yang bertanya-tanya what's next gitu. Ya. Bahas tentang buku lu dong, sebenarnya buku dia gue suruh bawa ke sini tapi lagi digojekin atau lagi digojekin, iya. Belum diketok ya, coba cek. Nanti kalau misalnya ini masukin di sini. Ya kita masukin. Bener. Ya, tapi tolong bahas dong apa isi bukunya. Oke. Jadi sebenarnya buku ini juga salah satu project. Kalau gue percaya lu ada podcast ini gitu ya, gue nggak tahu tujuan lu awal apa, tapi gue percaya banyak banget yang terbantu karena kita pun favorit kalau nonton TV nontonin lu gitu ya. Dan maksudnya kita sangat terbantu dengan ilmu-ilmu yang ada. Gue tahu gue tidak mungkin untuk ilmunya untuk menyampaikan sesuatu yang hal-halnya investasi, keuangan, atau itu gue bukan di top tier, gue juga tidak pada pakarnya gitu. Tapi gue percaya yang gue punya kayak gitu di dalam hidup gue yang gede banget itu adalah pengalaman hidup kayak gitu. Jadi gue tuangin di buku. Buku itu sedih tapi bukan menjual kesedihan. Jadi gue tidak ada minta dikasihanin atau kayak membuat
gue kasihan di buku itu enggak. Cuman gue percaya bahwa sebenarnya tuh orang-orang di dunia ini yang kita tahu mungkin lagi ada di Devi yang dulu kayak gitu. Dan it's possible banget buat bangun. Asal lu punya keberanian, lu punya kayak hutang itu sebenarnya sesuatu yang menakutkan nggak? Menakutkan banget. Tapi justru ketika lu hadapi itu bisa jadi sesuatu yang baik kayak gitu. Maksudnya malah jadi cepat beres. Jadi di buku itu adalah tentang itu. Lalu setelah masa lalu beres, gimana caranya keluar dari masa lalu itu juga ada di buku gua. Jadi kayak kadang kalau udah beres tuh rasanya lu tiba-tiba jadi merasa super power, sombong banget, atau lu jadi play victim dulu itu karena bokap gua dan segala macam, itu juga ada di buku. Gimana caranya untuk lu bisa naik lagi di satu level kehidupan, lu harus melepaskan embel-embel itu masa lalu, dan ketika lu jadi sekarang bisa di kehidupan yang lebih naik lagi levelnya, impact apa yang mau lu kasih gitu ya. Dan gue ada bahas juga sedikit tentang kesehatan. Jadi kalau lu udah well done banget di pekerjaan lu, uang semua, kalau lu masih not in shape berarti lu masih gagal. Gue jadi pernah 100 kilo juga, gue ada tulis sedikit juga journey-nya sampai gue bisa di 60-an kilo sekarang. Jadi itu kayak the whole transformation, dan buku itu sebenarnya open ending. Gue juga kayak tanya, kira-kira gue ngapain lagi ya gitu. Jadi itu sih bukunya. Dan gue bilang dari anak yang bahkan kayak nyokap bokap gue tuh meninggalnya tragis banget. Harusnya gue punya 1000 alasan untuk tidak berjuang 1 hari lagi gitu. Tapi gue tetap memilih untuk berjuang 1 hari lagi. Jadi bukunya gitu judulnya. Nah, itu tadi sebenarnya salah satu topik yang sangat menarik sih ya, mengenai kesuksesan gitu ya. Soalnya buat orang yang mulainya itu seperti lu, gue itu ngelihat sangat wajar dan normal kalau misalnya lu tuh orangnya sombong. Iya. Ya kan gila kalau misalnya punya ratusan juta sebulan udah di puncaknya Mount Everest itu. Kalau misalnya lihat ke belakang gitu kan, gila gue dulu di sini gitu kan. Tapi kenapa lu nggak ada apa ya? Kok gue tidak merasakan kesombongan sama sekali? Kayak kenapa menurut lu? Atau lu pernah nggak ada suatu momen itu tapi habis itu lu overcome gitu? Gue percaya manusia ada sombongnya masing-masing ya. Apapun itu, lu jago olahraga lu sombong, lu punya anak cantik lu sombong, lu punya ini pasti ada lah sebagai manusia. Tapi gue diingatkan kembali, gue yakin ketika lu ngobrol sama gue juga semuanya tuh kayak mustahil lah kayak gitu. Dan gue tahu ketika sesuatu yang mustahil jadi ada, itu only by God grace. Itu jadi all glory to God. Ketika gue sombong, itu gue sedang mencemooh Tuhan gue berarti. Karena sebenarnya itu tuh dari dia. Ketika gue dikuatkan itu dari dia. Ketika gue dikasih itu dari dia. Iya, gue adalah pekerja yang menjalankan, tapi itu dari dia. Jadi seharusnya gue juga mohon maaf kalau misalnya gue masih terkadang ada kesombongan gitu ya. Gue juga manusia biasa, tapi gue mencoba untuk 100%. Gue tahu ketika semua yang gue dapatkan ini dari Tuhan, jadi gue tidak bisa berbangga diri. Karena semua harus gue kembalikan dan semua memang dari dia gitu. Sekarang lu udah ada tabungan segala macam. Porto seorang Devi kayak gimana? Waduh, gue tadi waktu lihat pertanyaan ini di PDF itu gue kayak, kacau nih gitu kan. Ada kripto kan ya? Oke. Kebetulan gue all in kripto. Waduh, serius lu? Iya, gue pernah, jujur ya ini malu banget, tapi jangan bangga dan ini tidak benar. Gue pernah mau bayar air kelapa di tempat padel lapangan. Saldoannya tidak cukup, padahal kelapanya cuma 25.000. Gue saking udah bayar-bayar itu main game, padel, ini kan bayar-bayar game, gak pernah cekin mutasi, itu gue gak sadar gue gak punya uang di dalam bank. Di toko ke kripto semua? Ini waktu kemarin lagi masuk-masuknya itulah. Oh. Di kripto. Emang ke agak Bitcoin kacau. kah, altcoin kah atau apa ini? Mostly di Bitcoin, terus gue ada coba-coba juga sedikit. Tambah terbang lagi dong kalau gitu sekarang. 2023 mulai hari masuk ke lagi Bitcoin loh. Iya. Wah, udah kehitung berarti. Oh tadi si Leon bilang akhir 2024, lu gak tahu aja. Nggak gitu. Tapi gitu gue all in. Tapi kok bisa menganut aliran kripto? Oke, jadi gini, ini kredit tuh Andi Senjaya ya. Oh, Andi Senjaya. Kebetulan gue satu geng main sama dia waktu 2023. Lu tau gak sih? Lu juga kan? Iya betul. Gue mau ngomong. Lu juga kan? yang kenalin Bitcoin pertama ya si Andi. Nah, jadi 2023 gue kembali di Bali lagi berenang-berenang gitu kan sama mereka semua. Aduh, gue rasa kayak gue mulai terbuka lah tentang, ya gue bilang setelah lu masuk 1 juta pertama lu, per bulan lu akan merasa kayak, udah beda ini, kayak gamenya udah beda lagi. Gue lagi cuman asbun sih kayak, iya gue bingung ya gimana orang-orang itu cewek-cewek bisa beli tas, bisa jalan-jalan tuh naik bisnis all the time. Lu invest kemana? Kata si Andi lagi berenang-berenang gitu. Lu mau percaya gue gak? Gitu kan. Terus gue modal percaya temen bro. Lu all in deh. Februari 2023 gue ingat. Percaya temennya all in. Mei 2023 kita lagi di Bali. Lu all in. Terus
gue inget banget di Bali gue verifikasi ini apa namanya KYC-nya. Iya. Gue masukin semua uang gue. Gila. Jadi itu pertama Adi Senjaya. Oh, berarti gue beli lebih telat, soalnya gue belinya itu September. Tapi jangan ditiru ya, semenjak itu all in sampai gue gak sadar suka gak ada uang. Tapi itu kemarin benar-benar miss banget lah. Tapi itu the Bitcoin bottom, man. Itu Bitcoin sebottom-bottomnya itu. Ya, jadi itu pertama kali. Udah kali berapa? Kali 5 minimum gitu. Semenjak dari situ ya akan susah jadinya kan untuk berpindah hati. Walaupun akhirnya gue ada belajar ya sedikit banget. Akhirnya gue beliin saham-saham Indo kayak tipis-tipis gitu. Tapi gue merasa kayak aduh masih kurang ilmu lah. Jadi gue juga gak mau terlalu berani gitu. Iya. Nah tapi sekarang kayak gimana? Sekarang kan misalnya Bitcoin 115.000 lagi sideways di situ kan. Bahkan ada orang yang ngomong misalnya ada 4-year cycle gitu. Misalnya orang ngomong gitu kan. Apakah lu bakal jualin kriptonya? Sebenarnya ada kemarin udah di angka tertentu gue udah bilang. Jadi ini gue udah bilang juga dari 2 tahun yang lalu. Ya udah kalau udah segini gue udahan. Jadi udah maksudnya udah TP atau udah jangan top up lagi? Udah hampir TP semua lah gitu. Tapi tetap sisain kayak gitu. Mana tahu gitu kan. Terus ada masukin iseng-iseng altcoin gue tanya-tanya juga ke mereka lagi kok. Memang nih. Nah itu puji Tuhan ya. Maksudnya gue ada di satu circle yang luar biasa baik. Tapi juga bukan financial advice ya. Terus kayak gue jadinya awalnya juga cuman karena ngikut. Akhirnya mau gak mau ya masuk ke dalam juga gitu. Oh. Adi Senjaya. Luar biasa. Terima kasih Adi Senjaya. Terima kasih Adi Senjaya. Iya, gitu. Betul. Iya. Ya dia ngebuka jalan bikin gue tertarik. Abis itu gue jadi keliling tuh. Jadi roadshow. Gue jadi ke Angga. Ke Timothy juga. Ke semuanya lah. Jadi kuliah gitu. Kuliah benar itu lah. Dan iya menarik soalnya gue nurut aja lagi gue. Gue gak ada doubting sama sekali. Karena gue cuma merasa oke ini orang kan lebih oke dari gue. Dia bener lah ya. Udah cuma gitu all in. Jadi gue cuma kayak modal percaya imanku kuat gitu. Terus pacar lo ngikut juga gak? All in juga gak? All in juga. Gak beda juga. Gak lah. Tapi dia orangnya lebih konservatif. Oh, lebih konservatif. Gue lebih berani. Berarti lo 100% dia 95%. Gak lah, gue juga gak 100 lah. Iya, gak. Tapi maksudnya dia lebih konservatif. Dia orangnya lebih sangat berhati-hati. Dan Tapi akan TP, udah TP atau? Udah TP udah dan trimming. akan TP, udah mulai trimming. Oh udah mulai trimming. Harus tahu merasa cukup kan. Mungkin dia akan terbang sampai gue tidak ini. Tapi masa lu gak bisa bersyukur dengan nominal yang stop di situ gitu loh. Udah banyak juga gitu loh. Jadi sudahlah. Nanti kita lihat lagi kan gimana tahun depan gue mesti belajar lagi. Luar biasa. Udah financial freedom nih sekarang udah segitu. Tidak ada financial freedom, gila. Iya. Mungkin ini kali ya final tips dari lu buat teman-teman yang masih berjuang, terutama mereka yang saat ini masih ngerasa dari zero banget lah gitu. Final tips dari lu, mungkin kalau misalnya lu boleh kayak apa penutup dari lu? Yang pertama jangan takut, kayak hidup itu memang keras banget. Jadi semua orang di dunia itu tuh punya masalah, ada banget masalah beda-beda aja. Ada yang lu bisa memilih untuk ceria seperti gua, atau lu di kamar doang meratapi. Sebenarnya dua-duanya tidak akan membuat lu kehidupan lu jadi lebih baik juga kalau lu gak mencoba. Jadi intinya gitu. Jangan takut nyoba, jangan takut. Intinya tuh jangan takut. Terus seterpuruk apapun harus tetap bangun dari kasur. Dan harus banyak bergaul dan isi kepala sama banyak ilmu gitu sih. Thank you banget Devi, appreciate your time. Thank you.